Pernah kebayang nggak satu gol yang dianulir ternyata bukan cuma soal keputusan wasit, tapi justru jadi kunci buat ngebongkar sebuah taktik rahasia yang bisa jadi masa depan timnas Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Oke, semuanya tuh berawal dari sini. Satu momen selebrasi, satu gol tercipta, tapi langsung dibatalin sama wasit. Tapi tunggu dulu, ini tuh lebih dari sekedar gol yang dianulir loh. Soalnya, apa yang kita lihat ini bukan kesalahan biasa dari pemain. Ini tuh bisa dibilang penampakan pertama dari sebuah strategi baru timnas yang jenius, tapi sekaligus kontroversial. Yuk kita gali lebih dalam. Momen krusial ini kejadian pas laga debutnya Mauro Zylstra, striker baru kita yang punya prospek cerah waktu Indonesia lawan China Taipei. Bayangin ya situasinya, tendangan sudut buat Indonesia, bolanya diumpan dengan cantik, dan Zylstra, bam, berhasil nyundul bola masuk ke gawang. Wah, gol di laga debut, sempurna banget kan? Tapi, tiba-tiba wasit nyupluit, golnya dianulir karena dianggap ada pelanggaran ke kiper. Nah, pertanyaannya, pelanggaran kayak gimana sih sebenarnya? Oke, jadi gini, apa yang dilakuin Zylstra itu bukan gerakan ceroboh atau nggak sengaja. Itu tuh sebuah langkah yang udah diperhitungkan. Sebuah taktik yang di sepak bola modern dikenal dengan sebutan isolasi kiper. Idenya tuh simpel tapi efektif banget. Jadi ada satu pemain yang tugasnya bukan buat ngejar bola atau cetak gol. Bukan, tugas dia cuma satu, bikin kiper lawan sekacau mungkin. Gangguin dia baik secara fisik maupun mental tepat di sarangnya. Nah, si pengganggu ini punya 3 misi utama. Pertama, pecah konsentrasi kiper biar nggak fokus ke bola. Kedua, halangin pandangannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bikin si kiper jadi ragu-ragu. Ragu mau maju atau tetap di garis gawang. Terus dari mana sih timnas dapat ide beginian? Ternyata ini bukan taktik baru loh. Ini adalah strategi yang bisa dibilang dicontek langsung dari level tertinggi, dari liga paling kompetitif di dunia. Coba deh, lihat Liga Inggris. Tim-tim besar kayak Arsenal sama Chelsea itu udah jago banget pakai taktik ini. Mereka sengaja menugaskan satu pemain, biasanya bek yang badannya gede kayak Saliba, buat ngunci pergerakan kiper pas tendangan sudut. Tujuannya, bikin rusuh di depan gawang biar ada peluang dari bola-bola liar. Nah, ini nih yang paling menarik. Lihat deh perbedaannya. Zylstra cuma nyentuh dikit kipernya, langsung dianggap pelanggaran berat. Tapi di Liga Inggris, pemain bisa ngeblok badan kiper secara terang-terangan. Lebih kasar malah, golnya tetap sah. Beda banget kan standarnya? Disinilah kita masuk ke perdebatan utamanya. Ini tuh sebenarnya taktik cerdas? Atau ya emang curang? Jawabannya ternyata abu-abu banget. Batasannya tipis dan semuanya tergantung sama satu orang, wasit yang mimpin pertandingan. Kuncinya ya di interpretasi wasit. Di liga-liga top Eropa, wasit-wasit di sana udah lebih paham dan ngelihat ini sebagai bagian dari strategi permainan. Makanya lebih dibolehin. Sementara di pertandingannya Zylstra kemarin, wasitnya punya standar yang jauh lebih ketat. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama sosok yang ada di tengah-tengah drama taktis ini. Siapa sih sebenarnya Mauro Zylstra? Kalau kita lihat profilnya, langsung kelihatan kenapa dia yang dipilih buat peran ini. Tingginya 1,88 meter. Postur yang ideal banget buat jadi pengganggu dan berduel udara sama kiper manapun. Jejak karirnya juga ngejelasin banyak hal. Dia kan tumbuh di sistem akademi Belanda yang terkenal modern. Jadi ya wajar aja banget kalau dia udah familiar sama taktik-taktik spesifik kayak gini, yang kemudian dia bawa ke Persija dan timnas. Terus, apa artinya semua ini buat timnas ke depannya? Kenapa satu gol yang dianulir dari tendangan sudut ini jadi sepenting itu? Nah, coba perhatiin angka ini. 25%. Angka ini penting banget. Kenapa? Karena riset menunjukkan di sepak bola level elit, rata-rata hampir 1/4 dari total gol yang tercipta itu asalnya dari situasi bola mati, termasuk tendangan sudut. Jadi gini, di pertandingan yang ketat, kalau lagi buntu dan susah cetak gol dari open play, bola mati bisa jadi penentu kemenangan. Fakta bahwa tim pelatih timnas udah mulai berani nyoba taktik rumit kayak gini, itu nunjukin sebuah evolusi. Artinya, kita mulai nyari setiap celah, setiap keuntungan sekecil apapun buat menang. Ini progres yang luar biasa. Nah, pada akhirnya ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang menarik buat dipikirin. Untuk bisa naik level, untuk bisa menang di laga-laga penting, apa timnas kita emang perlu buat jadi sedikit lebih nakal atau licik dalam strategi? Gimana menurut kalian?